Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ini ya. Setiap pembuka jangan bosan, Gondes akan selalu menyapa kalian dengan mempertanyakan bagaimana kabar ya. Oke buat sahabat aku semua, sebelumnya kita mulai. Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat, minimal jadi hiburan, maksimal jadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya, juga bisa membuat kita mendapatkan sebuah solusi atau saran. Oke. Di sini kalian mengambil sebuah judul, apakah benar dia akan memenuhi atau menepati janjinya menikahi kamu. Ya mungkin ini buat sahabat yang punya problem ya, menunggu janji atau memang dijanjikan akan dinikahi. Kita akan lihat apakah dia akan menepati janjinya menikahi kamu. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke. Kita akan mulai. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada awal tindakan, awal cinta ya, yang kemarin mungkin ada yang hampir hilang cintanya ya. Ada awal cinta, ada awal tentang sebuah perekonomian juga, dia akan menjadi lebih baik. Ini kita bicara tentang dia ya. Dan tentang tindakan, tentang pikiran. Semua dibuka, dimulai dari sini. Kelihatannya lucu, aneh ya, tetapi inilah kartu pertama buat kamu. Apakah benar dia akan menepati janji menikahi kamu? Di sini ada Nine of Atom, kegelisahan ya. Gelisah dia. Pikirannya gelisah, stres. Agak sedikit stres ya. Bukan stres ya, depresi ya, stres aja ya. Karena dia di sini ada kesetiaan juga tentang bekerja keras. Dia ada masalah dalam pekerjaannya. Dan dia harus benar-benar fokus pada pekerjaannya. Tapi dia punya setia buat kamu. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita akan lihat ya. Dia lagi gelisah nih. Permasalahannya dia lagi gelisah tentang pekerjaannya. Ya, dia lebih menuju ke pekerjaannya untuk masa depannya, di mana dia harus giat bekerja. Ya, pekerjaannya ini kayak membuat dia gelisah gitu loh. Tetapi kalau diulas atau dikupas lebih dalam, sosok ini sosok yang setia ya. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Dia lagi labil ya di kesempatan kali ini ya. Ya, labil karena pekerjaannya. Tapi dia akan tetap memilih atau memberikan cinta ini untuk kamu ya. Untuk kamu ya, dan setia untuk kamu. Tetapi dia saat ini memang lebih gelisah memikirkan pada pekerjaan atau pada kariernya, dimana dia tetap memegang cintanya untuk kamu ya, tetapi dia labil untuk pekerjaannya. Dia gelisah seperti itu ya. Nanti akan ada sebuah pembuktian tentang kamu ya, tetapi untuk saat ini dia lebih fokus pada pekerjaannya, pada masa depannya, dimana dia seperti gelisah karena pekerjaan, mungkin pekerjaannya terancam atau terancam di apa ya namanya, bekerja tahu sendiri kan, seperti itu. Dia harus lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya dan lebih memikirkan atau fokus ya. Apakah dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Di sini dia masih memegang cintanya untuk kamu, pilihannya untuk kamu, dan dia akan berusaha melakukan sebuah pembuktian setelah ini pekerjaan benar-benar tidak membuat dia gelisah ya. Ini menggelisahkan sekali pekerjaan ini, seperti itu ya. Oke. Kita akan lihat ya klarifikasinya. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Karena di sini ada pembuktian, tetapi kita akan lihat. Inilah perasaan dia yang dia punya. Inginnya sih melakukan sebuah pembuktian menikahi kamu, tapi kita akan lihat klarifikasinya lebih dalam ya. Iya, dia akan menikahi kamu. Dia akan menikahi kamu.
ya. Dia akan menepati janji menikahi kamu. Kita akan lihat lebih lanjut. Karena dia sesungguhnya mempunyai cinta yang besar buat kamu, tentang sebuah ketulusan, sama seperti kamu tulus mencintai dia. Cuman di permasalahan ini nih, di hubungan ini sering terjadi pertengkar ya, sepertinya kamu, terutama kamu ya. Ini kita bicara tentang dia ya, jadi bisa terbolak-balik, tapi letakkan energi kamu, terutama kamu yang selalu menuntut dia untuk selalu ada untuk kamu ya. Tetapi saat ini dia memang lagi gelisah, fokus pada pekerjaan ya. Nanti dia akan menghubungi kamu. Oh tidak ya, tidak jadi. Oke. Ini double ya, Kondis tidak mengambil kartu yang double. Kembali akan ada pembuktian tentang janji dia. Dia mencintai kamu tulus dari dulu sampai sekarang. Tapi mungkin kamu selalu mempertanyakan tentang perasaan dia, yang membuat dia itu sedikit seperti agak cuek sama kamu. Itu bukan karena nggak sayang sama kamu, tetapi bukan karena nggak memikirkan janjinya, tetapi karena pekerjaannya dia yang membuat dia itu agak sedikit bukan sedikit ya, tapi lebih banyak stres ya, membuat stres begitu. Jadi kamu diminta di sini tuh setelah menonton video ini, semoga kamu lebih tenang dan kamu tidak akan mengganggu dia untuk fokus pada pekerjaannya. Dia akan menepati janjinya untuk menikahi kamu, karena memang sesungguhnya kamu nggak usah ragu tentang cinta dia. Dia memang mencintai kamu gitu loh. Kamu yang suka mempertanyakan ya, kamu seperti nggak percaya sama dia ya. Ada kekecewaan di sini, kecewa dalam cinta. Dia tuh pernah mengalami sebuah kekecewaan masa lalu ya. Kenapa kemarin dia sempat meninggalkan kamu ya, karena pernah mengalami sebuah kekecewaan. Tetapi ini adalah untuk menuju ke sebuah perubahan menjadi lebih baik saat ini ya. Dia mempunyai masa lalu yang buruk ya, tentang sebuah kekecewaan cinta. Dan dia itu trauma, sehingga dia terkadang itu ragu-ragu untuk mencintai kamu yang sebenarnya, karena kamu sendiri tidak pernah pakem pada omongan kamu gitu loh. Kamu kayak kadang nggak mau, kadang mau, kadang seperti kamu sendiri juga sebetulnya labil ya tentang perasaan kamu ke dia. Tetapi setelah saat ini kita ulas ya, ternyata dia memang akan menepati janjinya. Cuman dia minta waktu, dia ingin fokus pada pekerjaannya dulu ya, seperti itu. Dia mempunyai perasaan kecewa ya, dan meninggalkan sebuah hubungan karena orang masa lalu pernah mengalami sebuah kecewaan. Tapi untuk kamu, dia akan menikahi dan karena mempunyai perasaan cinta yang besar, dan dia akan melakukan sebuah pembuktian. Kapan kapan kira-kira dia akan melakukan menepati janjinya itu? Masih lama atau sudah dekat? Ya, kita lihat. Tapi yang pasti pedomannya di sini, dia minta waktu agar dia dalam keadaan stabil dulu, karena di sini dia labil ya. Berdoa, yang pasti dia selalu berdoa untuk hubungan ini ya. Walaupun dia terlihat santai, tapi dia tetap berdoa. Oke, jatuh. Kapan dia akan menepati janjinya? Mungkin dia nggak pernah mengatakan janjinya kapan, karena dia tidak mau PHP-in ya. Soalnya di sini dia punya masalah. Ada Page of Wands, awal tindakan tentang sebuah keinginan yang belum bisa dia realisasikan ya, tetapi dia mempunyai sebuah rencana. Kita akan lihat kapan dia akan menepati janjinya ya. Dia udah menepati janji kan di sini. Ada pertengkaran ya, ada kesulitan ya, tentang berbagi kasih, dan kemudian ada pembuktian. Itu yang ada di pikirannya. Yang pasti kamu diminta di sini santai, jalanin aja. Sebuah keinginan pasti akan tercapai ya. Kita awalin gitu, menurut dia kita awalin tindakan kita, langkah kita, tetapi semua sesuatu akan gagal seandainya kamu di sini akan seperti mimpi yang tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Seandainya ada salah satu, terutama kamu ya, kita tidak bicara tentang dia tetap akan menepati janji. Ini terlihat dari kamu. Kalau ada saingan ya, ada saingan yang datang untuk kamu dan kamu melakukan sebuah perselingkuhan ya, itu adalah
awal dari kegagalan. Maksudnya bukan awal dari kegagalan, awal dari sebuah mimpi yang tidak menjadi kenyataan dan akan terjadi pertengkaran seperti itu ya. Ya, jangan seperti orang masa lalu dia ya, meninggalkan dia hanya karena berselingkuh seperti itu. Kamu diminta untuk setia ya. Makanya ini yang membuat dia labil itu karena masa lalu yang pernah membuat dia kecewa, ditinggalin pasangannya seperti itu aja ya, gitu. Oke, kita lihat teksnya. Kapan dia akan tepati janji ya? Kalau ini kan dia memang akan menepati janji, kita lihat waktunya kapan gitu. Dia sangat mencintai kamu ya, sayang sama kamu, bahkan saat ini juga rindu sama kamu ya. Kapan dia akan tepati janjinya? Ini waktunya untuk menepati kamu. Ada di sini ada 9, ada 16, 5 ya. 5 sama 2 adalah 7. 7 di sini ada 9, artinya 16. Bisa jadi dimulai di angka 7 ya, di angka 7. Bisa 7 hari, bukan jam ya. Bisa 7 hari, maksimal adalah 700 hari atau 2 tahun ya, 2 tahun ya, 2 tahun maksimal. Tapi di tengah-tengah di antara angka 7 sampai 2 di angka 7 hingga 700 itu nanti bisa terjadi sesuatu. Ruang lingkupnya adalah maksimal 2 tahun, minimal 7 hari ya, dimulai dari sekarang ya. Di sini kita melihat ada Chariot ya, ada Cancer, ada Pisces ya. Di situ ini adalah sosok-sosok yang kalau mencinta itu setianya bisa, jangan diragukan. Tetapi dia orangnya lebih cool, tidak seperti zodiak yang lain ya. Di sini Pisces sendiri lebih condong ke emosi dan Cancer sendiri juga condong ke emosi. Jadi intinya begini, dia akan menepati janji sama kamu untuk menikahi kamu. Waktunya yaitu di minimal 7 hari, maksimal 700 hari atau 2 tahun ya. Kalau kamu mau menunggu, tunggu. Kalau tidak, lepaskan saja. Tetapi itu saran Gondes. Tapi Gondes akan coba ambil pesan buat kamu. Kita akan ambil warna putih ya, karena di situ kebanyakannya warna putih. Dia masih ada problem ya, yaitu tentang pekerjaannya. Mungkin dia diambang ya. Soalnya di sini menggelisahkan sekali, sebegitunya sampai dia gelisah, stres memikirkan pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau kamu minta dinikahin ya nggak bisa secepat itu, kamu harus beri waktu dia, minimal dia lihat keadaan dia dulu gitu. Minimal kamu harus mengerti bahwa dia dalam keadaan kesulitan gitu ya. Dia minta waktu, istilahnya seperti itulah. Nanti kalau udah waktunya tepat, dia tidak akan pernah ingkar, dia akan menepati janjinya. Mengapa harus putus asa? Ini buat kamu ya. Perasaan ya, kamu menggunakan perasaan berbicara, karena wanita itu, kalau yang menonton wanita ya, bicara dengan perasaan. Tetap optimis ya. Kalau kamu masih sayang, artinya dia meminta jangan selingkuh gitu loh. Bersama Allah kamu bisa. Dan yang terakhir, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu, dia akan menepati janjinya. Cuma dia minta waktu tentang keadaan dia yang belum stabil. Dia harus menstabilkan keadaan dia dulu, karena masa depan bagi dia penting ya, untuk masa depannya seperti itu. Karena mencintai kamu itu mudah, tetapi untuk menghalalkan kamu yang tidak mudah menurut dia seperti itu. Tetapi dia akan menepati janji, dia kan berusaha ya, tidak berusaha, tapi dia akan melakukan sebuah pembuktian, yaitu membuktikan atau menepati janjinya ya. Kalau dari kemarin nggak terrealisasi karena satu kesandung tentang
masa depannya, tentang kehidupannya. Kedua, karena dia mempunyai masa lalu yang membuat dia trauma, yaitu ditinggal atau dikecewakan oleh masa lalu, ditinggal begitu saja oleh pasangannya, yaitu dengan ditinggal selingkuh. Dan hal ini pun akan terjadi sama seandainya kamu selingkuh. Semua mimpi ini akan menjadi sebuah kayak mimpi kosong, sebuah pepesan kosong, tidak akan menjadi sebuah kenyataan kalau kamu meninggalkan dia, karena seperti masa lalunya gitu ya. Dan saat ini dia lagi labil ya, tetapi dia tetap mencintai kamu dan merindukan kamu. Oke, kalau dia cuek, ya dia cuek, tapi dia punya planning sendiri, punya rencana sendiri tentang hubungan ini. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kembali ya. Kondensanya bisa berkata, kamu harus tetap bersabar, berdoa, bersandar pada Sang Pemilik alam semesta, mencintai Dia karena Allah, dan doakan Dia yang terbaik ya. Itu yang pasti dalam sebuah hubungan. Yang pasti kamu juga harus terapkan 4 prinsip, yaitu di antara 4 unsur, yaitu setia, jujur ya, kemudian percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi ya. Saat ini dia dalam posisi seperti ini, kamu harus mengerti ya. Intinya ada menerima dan memberi, take and give. Kamu bisa mengerti dia, dia pun akan mengerti kamu. Seperti halnya dia mengerti kamu, kamu harus mengerti dia. Seperti halnya kamu mengerti dia, dia akan mengerti kamu. Seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes dimanapun berada, semoga kesejahteraan selalu buat kalian semuanya ya, kebahagiaan selalu buat kalian semuanya. Tetap optimis ya, tetap optimis, tetap positif tinggi. Oke, ada kesalahan, ada milik Kondes taruh tentang hati dan tiada kurang mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.